Apa yang terjadi kalau Anda tidak mengkonsumsi gula selama 2 minggu? Ini dia efeknya buat tubuh Anda. Tonton setelah yang satu ini. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sung. Oke, saya senang sekali karena YouTube channel SB30 Health sudah kembali ya. Jadi kemarin sempat dihack, ada beberapa teman sejawat juga yang DM saya, "Dok, mohon izin bertanya, YouTube-nya dihack ya?" Iya, jadi ini sudah kembali seperti semula. Dan thank you ya buat pihak dari YouTube dan buat tim. Jadi saya bisa membagikan ilmu yang saya punya buat Anda semua ya, terutama ilmu untuk kesehatan nih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih yang terjadi pada tubuh kita, pada tubuh Anda semua ketika kita stop mengkonsumsi gula. Nah, gula yang saya maksud di sini bukan cuman gula rafinasi. Semua gula termasuk karbohidrat simpel sebenarnya. Baik itu mie, roti, biskuit, ya itu kan tepung-tepungan semua, cake, apalagi ya, puding. Itu semua tepung-tepungan dan pakai gula juga, gula rafinasi. Dan juga termasuk nasi. Cuman mungkin nasi kalau Anda makan kan tidak makan hanya nasi putih saja. Kalau Anda makan nasinya berserta dengan serat dari sayur-sayuran dan jumlah sayurnya sesuai, itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, yang saya bahas di sini kalau Anda cuma mengkonsumsi, misal Anda cuma makan mie, jarang sekali mungkin orang Indonesia hanya makan nasi putih saja, tapi kalau hanya mie saja, itu banyak terjadi ya. Atau cuma roti tawar saja, itu banyak sekali terjadi. Nah, judul ini terinspirasi dari karena dipraktekkan saya sehari-hari dan saya menyampaikan hal ini kepada pasien. Bu, tolong ya, kalau di luar jam makanan utama, janganlah nyemil gitu. Karena mereka biasanya suka nyemil roti tawar atau teh manis. Stop dulu deh. Coba rasakan apa yang terjadi selama 2 minggu ya. Nah, jadi saya sudah rangkum ada beberapa manfaat, kurang lebih sekitar 7 atau 8 gitu. Nah, yang pertama adalah Anda akan kehilangan nafsu makan terhadap gula. Kenapa? Jadi gini penjelasannya. Karena setiap kali Anda mengkonsumsi gula, ya, jadi gula di sini bukan cuma hanya gula yang secara harfiah gula putih itu, tapi semua jenis gula termasuk karbohidrat simpel yang tadi sudah saya sebutkan, mie, biskuit, roti, bahkan termasuk gula dari buah. Misal nih, Anda suka makan mangga, durian, dan lain sebagainya. Ya, so maka hormon akan diproduksi. Sudah tahu kan hormon apa? Ya, insulin ya. Jadi hormon insulin akan diproduksi untuk menurunkan kadar gula darah Anda dengan segera. Jadi ketika Anda mengkonsumsi karbohidrat simpel atau hanya gula, misalnya teh manis, itu terjadi lonjakan insulin. Kita bilang insulin spike. Setelah itu, insulin tersebut akan turun kembali. Dan seperti saham gorengan tuh, naiknya cepat, turunnya tajam dibanding ya. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita? Kita akan pengen makan gula lebih banyak lagi. Itulah sebabnya kalau Anda suka mengkonsumsi yang manis-manis, susah berhenti seperti kecanduan ya. Oke, kemudian yang kedua, dampak yang kedua atau manfaat ya, bukan dampak ya. Manfaat yang kedua adalah Anda akan merasa tidak cepat lapar atau kenyangnya ini bertahan lebih lama. Nah, mungkin sampai Anda ketemu video ini masih banyak yang tidak tahu secara pasti kenapa sih saya cepat lapar. Jadi ada nih pasien saya yang setiap hari di tasnya tidak pernah kosong. Jadi ada bawa coklat, bawa biskuit, bawa roti. Ya dok, saya cepat lapar. Jadi kalau di mobil lapar sudah 1 jam gitu sudah makan, saya harus makan lagi. Sebentar. Jadi, gini penjelasannya. Pencernaan kita tidak didesain untuk mencerna makanan setiap jam. Tidak didesain untuk makan setiap jam. Anda yang kalau melakukan hal ini, tolong di stop. Karena selain berdampak buruk bagi kesehatan pankreas Anda ya, karena memproduksi insulin terus-menerus, terjadi resistensi insulin, ini juga akan menyiksa sistem pencernaan Anda. Nah, jadi kan ketika makanan masuk, tubuh di lambung ini akan memproduksi asam lambung nih untuk mencerna makanan. Kalau setiap jam Anda makan terus-menerus, apa yang terjadi? Kewalahan nih sistem pencernaan. Gitu. Nah, kenapa? Karena ketika Anda menstabilkan gula darah Anda, jadi sel-sel di tubuh Anda ini bisa benar-benar menggunakan energi yang didapat dari makanan. Ya, kalau Anda memberikan gula ini terus-menerus, Anda hidup dan setiap jam Anda kasih makan gula, ya, akhirnya tubuh Anda lama-kelamaan akan reject. Karena gula ini merupakan toksik bagi tubuh kita.
Dan yang membawa gula ke dalam sel adalah insulin. Jadi tubuh Anda lama-kelamaan akan menolak insulin yang tadi kita sebut sebagai resistensi insulin. Nah, ini sebenarnya bukannya tubuh menolak insulinnya semata-mata kayak gitu, tapi karena gula ini dianggap sebagai toksik buat tubuh kita. Kemudian ketika Anda sudah stabil gula darahnya, jadi tidak mengkonsumsi gula terus-menerus, jadi ada program tadi ya, coba 2 minggu deh Anda stop konsumsi gula. Nah, nanti tubuh Anda akan bisa menggunakan bahan bakar dengan tepat. Kemudian tubuh Anda juga akan bisa menyerap nutrisi dengan baik. Karena ketika terjadi resistensi insulin, nutrisi yang Anda makan tidak akan terserap dengan baik. Karena itu tadi adalah salah satu fungsi dari insulin. Jadi selain mengantarkan gula, juga ketika terjadi resistensi insulin, ini akan menghalangi nutrisi seperti mineral, vitamin, ya. So, coba lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, Anda akan mengurangi kelelahan, terutama setelah makan. Jadi ada yang bilang habis makan jadi ngantuk, jadi lemes badannya, pengennya bawaannya tidur aja. Nah, ini merupakan tanda-tanda kalau Anda kelebihan gula. Kemudian yang keempat, tubuh Anda akan kehilangan lemak yang berlebihan. Jadi di sini buat Anda yang susah turunin berat badan dengan cara yang sehat ya tentunya, yang dibuang lemaknya bukan ototnya. Nah, silakan ganti pola makan Anda, kurangi gula. Kalau bisa stop dulu gula, coba 2 minggu. Jadi untuk minggu pertama mungkin banyak air yang terbuang dari tubuh Anda. Kemudian setelah itu akan banyak lemak yang akan terbuang dari tubuh Anda. Istilahnya lemaknya terbakar nih, dipakai sebagai energi. Nah, ini akan menurunkan berat badan Anda. Dan yang paling kelihatan adalah di tubuh bagian tengah, di daerah perut. Jadi mungkin efeknya ya celana Anda akan mulai longgar, baju di bagian tengah juga akan mulai longgar ya. Oke. Yang kelima, jadi manfaat yang kelima adalah meningkatkan suasana hati. Nah, jadi kalau sebelumnya Anda suka marah-marah nih, ya, Anda sekarang akan jauh lebih tenang, kemudian stres Anda akan berkurang. Selain itu, fungsi kognitif Anda juga akan meningkat. Kenapa? Ketika Anda mengkonsumsi banyak gula, banyak karbohidrat sederhana, karbohidrat simpel, vitamin-vitamin tadi yang harusnya dibutuhkan tubuh Anda untuk melawan stres, atau mengimbangi stresnya, itu akan habis karena untuk mencerna si karbohidrat tadi atau gula tadi. Contohnya vitamin B kompleks ya. Kalau mau tahu penjelasan lebih detail silakan buka deh, saya sudah pernah bahas tuh. Mulai dari vitamin B1, B2, B3 sampai selanjutnya ya. Jadi vitamin B kompleks, vitamin C ini sangat berperan penting untuk kita menghadapi stres. Ketika kita mengkonsumsi banyak gula, vitamin-vitamin ini akan habis. Jadi Anda akan mudah stres, mudah marah-marah. Ya, oke. Kemudian yang keenam, nah ini biasa disukai oleh para wanita ya. Kulit akan terlihat jauh lebih baik, jauh lebih cerah ya. Oke. Jadi siapa di sini yang kulitnya mudah jerawatan? Coba deh perhatikan makanan Anda. Banyak mengandung gula kan? Oke, mungkin kalau Anda masuk masa pubertas, wajar ya karena terjadi perubahan hormon di sana. Tapi ketika pola makan Anda ngaco, banyak gula, ini akan memperparah kondisi jerawat Anda. So, coba di-cut dulu, stop gula dulu deh. Anda bisa coba selama 2 minggu. Nah, buat Anda yang sudah mencoba, silakan komen di bawah apa dampak yang Anda rasakan. Mungkin dari sekian banyak manfaat yang saya sebutkan, apa dampak yang Anda rasakan, ya. Oke, kemudian yang ketujuh, ini yang terakhir nih, ya. Ini akan mengurangi kekakuan di sendi-sendi tubuh Anda. Kita tahu gula ini merupakan salah satu jenis makanan yang membuat tubuh kita menjadi radang atau mengalami inflamasi, terutama di daerah sendi-sendi, kemudian di arteri. Arteri itu pembuluh darah kita ya. Ketika Anda mengurangi gula atau men-stop dulu gulanya, ini justru akan memperbaiki peradangan-peradangan tadi yang sebelumnya kaku-kaku, sendi-sendinya kaku-kaku karena radang, dia akan berangsur-angsur membaik. Ada cumannya nih, ada tapinya nih. Ketika Anda mulai stop gula, tubuh Anda memerlukan waktu sekitar 3 hari untuk beradaptasi, ya. Jadi biasanya kalau Anda kasih gula nih ya, kemudian Anda stop tiba-tiba, pasti tidak nyaman. Nah, untuk mengatasi itu semua, saya berikan solusinya. Anda bisa tambahkan vitamin B kompleks ke dalam makanan Anda. Ya, ini akan mengurangi efek tidak enak pada tubuh Anda ketika Anda mengurangi gula tadi. Kemudian selain lemak di perut, juga ini akan mengurangi lemak di hati Anda. Jadi yang mengalami fatty liver, Anda bisa stop dulu gulanya.
ya. Kemudian Anda yang punya resiko, apalagi sudah punya resiko diabetes, atau Anda sekarang sudah masuk ke